Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas mengenai latihan soal yang akan dikerjakan nanti kalian di pertengahan ujian pertengahan semester. Ada 20 soal yang disajikan di latihan soal ini. Mungkin tulisannya akan terlihat sedikit blur, tapi kalian bisa lihat soal yang asli, soal latihan ini di file yang telah dibagikan. Baik. Untuk soal yang pertama ada soal literasi mengenai batu kerikil. Batu kerikil adalah benda kecil berbentuk bulat yang biasanya ditemukan di tepi jalan atau sungai. Kerikil ini sering dimainkan dengan cara dilempar atau disusun oleh anak-anak. Batu kerikil juga memiliki berbagai nama tergantung dari daerah. Di Jawa Barat, anak-anak sering menyebutnya congklak, sementara di Jawa Tengah lebih dikenal dengan istilah permainan dakon. Batu kecil ini sering dikoleksi oleh anak-anak karena bentuk dan warnanya yang unik. Seperti halnya Fani, Rika, dan Budi, Fani memiliki 15 batu kerikil merah, Rika memiliki 20 batu kerikil kuning, dan Budi mempunyai 30 kerikil biru. Suatu hari mereka bertiga ingin menyusun batu kerikil ke dalam beberapa kantong dengan cara yang unik. Setiap kantong harus berisi jumlah batu kerikil yang sama untuk setiap warna, baik merah, kuning, maupun biru. Jumlah kantong paling banyak yang dibutuhkan untuk menyusun batu kerikil tersebut adalah baik. Kita tulis dulu informasinya di sini ya. Kalau ada anak-anak yang namanya adalah Fani, Rika, dan Budi. Fani F, Rika R, kemudian ada Budi B. Kemudian kita daftar lagi. Fani punya 15 kerikil merah, Rika punya 20 kerikil kuning, dan Budi mempunyai 30 kerikil biru. Akan diletakkan pada beberapa kantong dengan jumlah yang sama gitu ya. Yang ditanyakan adalah jumlah kantong paling banyak. Berarti kalau begitu kita harus membagi batu-batu ini dengan angka yang sama, intinya begitu ya. Kalau misalkan kita bagi dengan 2, maka 15 ini nggak bisa dibagi 2 yang punya Fani. Ini tidak bisa dibagi 2. Kalau kita gunakan 3, maka Fani bisa jumlah batu Fani bisa dibagi 3, 3 kantong. Tapi punyanya si R, Rika ini tidak bisa, punya Budi juga tidak bisa. Maka kita harus cari angka-angka yang bisa membagi 15, 20, dan 30 secara bersamaan. Memakai apa? Tentu pakai faktor persekutuan. Kita akan cek faktor persekutuan dari 15, 20, dan 30. Saya gunakan cara kuno, 15 dibagi 1, 15. 15 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 hasilnya 5, dibagi 4 nggak bisa, dibagi 5 sudah. Sekarang kita cek dibagi 20. 20 dibagi 1, 20 dibagi 2, 10 dibagi 3 tidak bisa, dibagi 4 hasilnya 5, sudah selesai. Kemudian untuk si Budi, 30 dibagi 1, 30, 30 dibagi 2, 15, 30 dibagi 3, 10, 30 dibagi 4, tidak bisa, dibagi 5, hasilnya 6, sudah selesai. Maka kita cari angka-angka yang bisa membagi ketiga angka ini secara bersamaan, yaitu angka 1 jelas ya. Kemudian angka 2 tidak ada, 3 tidak ada, ternyata angka 5. Maka kalau begitu, banyak kantong yang dibutuhkan, banyak kantong terbanyak ya, banyak kantong paling banyak yang dibutuhkan ini sebenarnya bertanya tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Karena yang ditanyakan paling banyak. Kantong paling banyak ternyata di sini jawabannya adalah 5. Maka nomor 1 jawabannya adalah B. Silang B-nya ya. Gitu. Cukup mudah ya nomor 1 ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WhatsApp ke saya secara langsung ya, Mas Mbak ya. Untuk nomor 2, perhatikan garis bilangan berikut. Ada garis bilangan yang menunjukkan negatif 9 ke kiri dan seterusnya, kemudian ke kanannya semakin positif, kemudian mentok di sebelah kanan ada angka 9 dan ada tanda panah berarti dan seterusnya ke kanan ya. Bilangan yang letaknya 4 satuan di sebelah kanan negatif 2. Oh, berarti kita mulai dari sini nih informasinya. Negatif 2 dulu, di sini. Letakkan orang di sini. Kemudian bilangan yang letaknya 4 satuan sebelah kanan. Berarti dari negatif 2, loncat ke kanan 4 satuan. 1, 2, 3,
4 di sini berarti ya. Orang yang baru ada di sini, yaitu angka 2. Maka jawabannya adalah B. Cukup mudah untuk nomor 2. Kita berpindah ke soal nomor 3. Lawan dari bilangan negatif 7. Lawan dari bilangan negatif 7. Lawan itu berarti begini misalkan. Kalau saya punya 5, maka ini punya lawan negatif 5. Nah, ini namanya lawan. Kalau saya punya negatif 6, maka punya lawan 6. Jadi yang berlawanan itu adalah positif dan negatif. Di soal kita punya angka negatif 7. Maka lawannya adalah bilangan positif. Positif siapa? Positif 7. Yang B jawabannya. Selanjutnya ke soal nomor 4. Bilangan yang lebih besar dari negatif 23. Negatif 23 itu kalau saya gambar di sini. Negatif 23 ada di sini. Yang jauh lebih besar itu berarti yang dari sebelah kanannya. Yang lebih kecil ini yang besar ya. Yang lebih kecil itu yang ke kiri. Nah, kita cari bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanan dari negatif 23. Kita mulai dari negatif 19. Kalau di sini negatif 23 berarti kanannya negatif 22. Negatif 21, negatif 20, negatif 19. Oh, ternyata negatif 19 di kanannya negatif 23. Berarti nomor 4 jawabannya A langsung gitu ya. Tidak perlu kita cek yang lainnya. Karena negatif 25 pasti di kirinya. Negatif 30 pasti di kiri kalau digambar nih ya di garis bilangan. Negatif 31 juga ada di sebelah kiri. Berpindah ke soal nomor 5, diberikan bilangan negatif 2, 7, 0, negatif 4, dan 3. Urutkan bilangan bulat tersebut dari yang terbesar, urutan dari yang terbesar ya. Kita lihat bilangan bulat terbesar di sini yang ada adalah angka 7. Maka kita tulis pertama kali adalah angka 7. Kemudian setelah 7 adalah semakin ke kiri, ada angka 3. Ini ya. Dari 3 ke kiri lagi, 0. 0 ke kiri lagi, ada negatif 2. Ke kiri lagi ada negatif 4. Jadi 7, 3, 0, negatif 2, negatif 4. Maka jawabannya adalah A. Berikutnya berpindah ke soal nomor 6. Diberikan operasi pengurangan. Yang pertama ada negatif 8 dikurangi dengan negatif 2. Maka ini operasinya berubah ya. Penjelasan logisnya sudah dipelajari di kelas. Kita gunakan cara Patrick saja ya. Negatif 8 ada kurang-kurang ini disambungkan jadi tanda plus 2. Kita cek ada negatif, ada positif. Negatif 8 berarti 8-nya ditaruh di negatif, positif 2, 2-nya ditaruh di positif. Kemudian kita pindahkan yang lebih kecil adalah 2. Ini pindah ke sana, 2. Kemudian dikurangkan. 8 kurangi 2 hasilnya 6, tandanya ikut yang di atasnya. Oh, berarti ini hasilnya negatif 6. Nomor 1 ini benar. Kita cek, ini berarti benar. Ini berarti benar. Berarti jawabannya antara A atau C. Kita cek yang C saja dulu ya, yang lebih sedikit pilihannya ya. Kita akan cek yang C. Yang keempat. Negatif 4 dikurangi 2. Kita buat seperti tadi. Ada negatif, ada positif. Negatif 4, kemudian negatif 2. 2-nya juga di sini. Karena tidak ada yang berpindah tempat, sama-sama di negatif, maka kita jumlahkan. Menjadi 6, berarti jawabannya adalah negatif 6. Ternyata betul.
Kita akan cek semuanya ya. Ini kok feeling saya semuanya betul ini. Kita cek 5 dikurangi 9. Kita berpindah ke bagian atas ini. 5 dikurangi 9. Maka kita buat seperti tadi tabelnya. 5-nya ini positif, 9-nya ini negatif. Karena 5-nya lebih kecil, maka 5-nya berpindah ke sini. Karena berpindah maka dikurangi. 9 kurangi 5 hasilnya 4. Maka ini hasilnya 4, tapi tandanya ikut ini, negatif 4. Maka ini juga betul. Yang terakhir kita akan cek yang nomor 3. Nomor 3 itu tulisannya adalah 7 dikurangi dengan negatif 3. Hasilnya menjadi 7, ada min-min plus 3. Hasilnya menjadi 10. Ini juga betul. Kalau begitu soal nomor 6 ini, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 semuanya betul. Jadi jawabannya yang mana? Jawab saja salah satu pasti betul. Kita berpindah ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, kita akan coba pilihan A. Ada 3 ditambah negatif 5. Oh, berarti menjadi 3 kurangi 5. Yang ini ya. 3 ditambah negatif 5 itu berarti jadi 3 kurangi 5. 3 kurangi 5 itu negatif 2. Kemudian 3 ditambah negatif 4. 3 ditambah negatif 4 itu artinya 3 dikurangi 4. 3 kurangi 4 itu negatif 1. Maka tandanya harusnya begini. Negatif 2-nya lebih kecil karena huruf K. Berarti nomor 7 ini yang A ini jangan dipilih. Kemudian pilihan B. Negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 tambah 5 itu berarti sama saja 5 kurangi 2. Hasilnya 3. Kemudian sebelah kanannya ada ada 2 ditambah negatif 3. 2 dikurangi 3. 2 kurangi 3 itu hasilnya negatif 1. Maka simbolnya harusnya begini, lebih besar. Maka yang pilihan B juga jangan dipilih. Pilihan C. Kita lihat ada 6 kurangi 8. 6 kurangi 8 negatif 2. 5 kurangi 7 juga negatif 2. Harusnya tandanya sama dengan. Pilihan D. Ada negatif 5 ditambah negatif 2. Berarti ini berubah jadi negatif 5 kurangi 2. Negatif 5 kurangi 2. Oh, ini berarti ada, katakanlah kita pakai istilah hutang ya. Hutang 5, hutang lagi 2. Berarti hutangnya jadi 7. Kemudian di sebelah kanan ada 3 kurangi 5. 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. Negatif 2 ini negatif 7 kurang dari 2. Maka yang D ini jawabannya benar. Baik, sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan kirim pesan WhatsApp ya Mas Mbak ya. Kita akan berpindah ke soal nomor 8. Oke, ini soalnya sudah mulai ke arah literasi kecil-kecil gitu ya. Masalah logika soal cerita. Suhu awal udara di dalam lemari es adalah negatif 12 derajat Celcius. Ketika lemari es dimatikan, suhunya naik 8. Suhu udara di dalam lemari es sekarang adalah, oke, kita buat termometernya terlebih dahulu. Ini termometernya, nolnya ada di sini. Dia bilang negatif 12, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12. Kemudian disampaikan kalau dia naik 8 derajat Celcius, naik 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka naik 8 derajat, berhentinya di angka negatif 4. Berarti jawabannya yang nomor 8 adalah A. Atau juga bisa pakai cara perhitungan yang bentuknya konsep matematika. Caranya gimana? Negatif 12, kemudian ada istilah naik di sini ya.
Kalau naik itu semakin positif, berarti ditambah. Tambah 8. Kita hitung pakai angka yang tadi tabel, ada negatif, ada positif. Negatifnya 12, positifnya 8. Pindah ke sana. Berarti dikurang. Hasilnya adalah, ini nggak ada minusnya. 4. 4-nya minus. Jadi jawabannya yang tetap yang A. Oke, kita pindah ke soal nomor 9. Rina membeli 2 jenis es krim stroberi berada di freezer yang suhunya negatif 13 derajat Celcius. Oke, saya catat dulu ini ya. Punya Rina punya es krim stroberi. Saya tuliskan es. Stroberi itu suhu awalnya negatif 13 derajat Celcius atau negatif 13 saja. Dan es krim coklat berada di coklat sekarang ya, di freezer yang negatif 15. Rina menunggu di kasir selama 6 menit dan selama waktu tersebut suhunya suhu es krim naik 1 derajat setiap 3 menit. Oke. Ini 1 2 3 4 5 6. Setiap 3 menit naik 1 derajat. Berarti kalau ini dari 13, ini menit pertama naik 13 naik 1. 13 itu berarti di sini ya, saya tambahin ke sini. Negatif 13 naik 1. Oh, berarti jadi negatif 12. Negatif 15 naik 1. Oh, berarti jadi negatif 14. Kemudian karena menunggunya 6 menit, ini 3 menit pertama, ini yang berikutnya. Kemudian naik 1 derajat. Ini berarti jadi negatif 11, naik 1 derajat. Es krim coklatnya menjadi negatif 13. Oh, kalau begitu, es krim stroberi itu negatif 11, es krim coklat negatif 13. Kita tinggal cari mana yang benar. Es krim stroberi lebih hangat daripada es krim coklat. Es krim stroberi lebih hangat daripada es krim coklat. Yang lebih rendah suhunya itu lebih dingin. Oh, berarti benar. Ini lebih hangat. Berarti yang poin 1 benar. Yang kedua, suhu es krim naik 2 derajat selama menunggu di kasir. Karena dia menunggunya 6 menit, padahal naiknya selama 3 menit, berarti tinggal 6 dibagi 3, hasilnya 2. 2 derajat, benar juga. Dari mana dapatnya 2 derajat? Dari 6 dibagi 3. Hasilnya terus dikalikan 1. Hasilnya 2 derajat. Yang ketiga, es krim coklat lebih dingin daripada es krim stroberi. Ya, benar. Es krim coklat lebih dingin dari stroberi. Suhunya lebih rendah. Ini lebih dingin. Nomor 3 juga benar. Suhu es krim stroberi setelah menunggu di kasir 11 derajat Celcius. Ya, benar. 11 derajat Celcius es krim stroberi. Maka jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, 4 ini benar semua. Pilih yang mana? Pilih salah satu saja kalau semuanya benar seperti ini. Ya, gitu ya. Nomor 10, ini adalah soal aritmatika campuran berisi pembagian, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Lalu mana dulu yang harus dikerjakan? Kerjakan yang paling kiri di dalam kurung. Paling kiri di dalam kurung ada kurung siku ini ya. Oh, mana kursornya? Ada di sini? Tertulis di situ. Saya tulis ini negatif 72 dibagi dengan 8. Anggap saja 72. 72 dibagi 8 hasilnya 9. Berarti kita tulis dulu 9, kemudian ini negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Oh, berarti ini bisa diganti jadi negatif 9. Kemudian kurung kedua adalah negatif 15 kali 2. Oh, ini tentu mudah ya. 15 dikali 2. 15 dikali 2 berarti 15 tambah 15, 30. Ada negatifnya berarti negatif 30. Kemudian di bagian akhir ada tulisan dikurangi 9 ya.
Kita susun ulang di sebelah kiri. Negatif 9 ditambah dengan negatif 30 dikurangi 9. Ini berarti tandanya minus semua sebenarnya. Min 9, min 30, min 9. Berarti kalau kita buat tabel, di sini min, di sini plus, 9-nya di kiri, 30-nya di kiri, 9-nya juga di kiri. Karena tidak ada yang berpindah tempat, kita tambahkan. 9 tambah 0, 9. 9 tambah 9, 8. Simpan 1. 1 ditambah 3, 4. Berarti 48 tandanya ikut yang negatif. Negatif 48. Oh, tidak ada hasilnya ternyata di situ ya. Mohon beri waktu, saya mau cek sebentar. Baik, untuk nomor 10 memang juga tidak ada jawabannya ya, Mas Mbak sekalian. Kita akan berpindah ke soal nomor 11 mengenai soal literasi bergambar, memahami infografis. Di sini ada informasi mengenai penampang melintang lautan dalam bentuk gambar. Penampang melintang juga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi dasar lautan. Kalau di buku literasi yang ada di Splash itu mengenai potongan melintang dari perbukitan ya. Kalau ini mengenai lautan. Dengan penampang melintang ini kita bisa melihat secara jelas bentuk kedalaman dasar laut yang terbagi menjadi dataran abisal. Dataran abisal itu berarti yang di sini ya, abis ini ya. Kemudian ada lereng benua atau continental slope. Oh ini continental slope. Dan juga mengenai palung atau trench. Trench itu berarti ini ya, trench. Kita kerjakan soal yang pertama nomor 11. Lereng benua berada pada kedalaman di bawah lereng benua. Lereng benua itu tadi adalah continental slope. Berada di bawah kedalaman. Oh, berarti mulai dari sini nih. Dari ke bawah nih ya. Dimulai dari kedalaman berapa? Mulai kedalaman 1000 meter di bawah permukaan laut. Oh, berarti ini nilainya adalah negatif 1000 meter harusnya ya. Tapi karena sudah ada istilah kedalaman, ini sudah menandai tanda negatif, maka jawabannya yang A. Berikutnya nomor 12, palung laut berada pada kedalaman lebih dari palung laut lebih dari palung laut yang ini ya, trans ini ya. Ini berarti yang ke bawah ini. Palung laut berarti mulai dari 6000 meter, yang A juga. Nomor 13, selisih puncak kedalaman abisal. Kedalaman abisal itu ini, kedalaman abisal maksimal 6000 ya, maksimal 6000. Dengan puncak kedalaman lereng benua. Lereng benua itu tadi adalah continental slope. Continental slope kedalamannya paling dalam adalah 4000. Oh, berarti ini sebenarnya cara mengerjakannya adalah negatif. Selisih itu berarti yang besar kurangi yang kecil. Yang besar itu adalah negatif 4000 dikurangi dengan negatif 6000. Kenapa jadi negatif? Karena ini sebenarnya adalah menunjukkan kedalaman lautan. Yang tinggi, yang lebih tinggi dikurangi yang lebih rendah. Kan yang ini tingginya 4000. Yang ini tingginya negatif 4000. Yang ini tingginya negatif 6000. Maka lebih tinggi yang negatif 4000. Ada min berubah jadi plus, berarti min 4000 ditambah 6000. Atau katakanlah pakai cerita uang ya. Punya hutang 4000, dibayar 6000. Maka masih punya sisa 2000. Maka jawabannya enggak ada. Jawabannya nomor 13 adalah sebentar. Nomor 13 jawabannya adalah 2000 yang ini. Nomor 14. Selisih kedalaman dasar palung laut. Kedalaman dasar palung laut. Kedalaman dasar palung laut yang ini ya. 11.000 meter. Terhadap dasar laut abisal. Abisal tadi mana? 6.000 ini ya. Berarti tinggal bisa pakai cara negatif 6.000 dikurangi negatif 11.000. Atau bisa juga pakai cara 11.000 dikurangi dengan 6.000 langsung. Hasilnya adalah 5.000. Ini juga hasilnya sama.
Negatif 6.000 ditambah 11.000. Hasilnya tetap 5.000. Maka jawabannya yang C. Nomor 15, perkalian dari FPB 1812 KPK 1218. Oke, kita cari dulu FPB-nya. FPB dari 18 dan 12 adalah, nah ini nanti kita akan isi. 18 kalau kita buat 1, 18, 2, 9, 3, 6, 4 nggak bisa, 5 nggak bisa, 6 sudah habis. Kalau 12, 1, 12, 2, 6, 3, 4, 5 nggak bisa. Oke, kita cek yang sama. 3 ada yang sama, 6 sama, sudah. Berarti FEB-nya adalah 6. Sekarang kita cari KPK-nya. KPK 18 dan 12. Kita cek ya. Kalau 18 itu berarti kelipatannya adalah 18, kemudian 36, kemudian tambah 18 lagi, 18 jadi 4, jadi 54. Kita cek yang 12 sekarang. 12 itu jadi 12, 24, 36, dan seterusnya. Oh, berarti kita ketemu KPK-nya adalah KPK 18 dan 12 adalah 36. Kalau sudah tinggal kita kalikan saja. Karena yang ditanyakan adalah perkalian antara FWB dan KPK. FWB-nya ketemu, KPK-nya ketemu, tinggal dikalikan. 36 dikalikan 6. Saya tulis ke bawah ginilah. 6 menyimpan 1, 3 kali 6, 18 jadi 196. Ada nggak di situ jawabannya? Nggak ada ternyata. Kita pakai cara lain untuk memastikan apakah jawaban kita benar atau tidak. Ada cara cepatnya untuk mengetahui perkalian antara FWB dan KPK. Caranya gimana? Kalikan langsung angka-angka di dalam kurung. Jadi tinggal 18 kalikan 12. 8 kali 2, 6 nyimpan 1. 1 kali 2, 2 tambah 1 jadi 3. Kemudian 8 kali 1, 8. Di sini tetap 1. Dijumlahkan. Jadinya 6. Kemudian 8 tambah 3, 11. 216. Oh ya, ini tadi ada yang keliru ya. 36 dikalikan 3. 36 dikalikan 3, saya ulang tadi ya. 36 dikalikan, 36 kali 6. 6 kali 6, 36. 6 kali 3, 18. 18 tambah 3, 21. Jadi hasilnya sama, 216. Tidak ada di pilihan jawaban. Tapi kalian sudah tahu ya sekarang ya bagaimana cara mengerjakannya. Mau pakai cara lama ataupun pakai cara cepat, hasilnya sama. Kita berpindah ke soal nomor 16. Soal 16 ada 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ada 6 kali ya. Maka yang pertama ini kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ini benar bagian awalnya. Tapi apakah hasilnya benar? 2 kali 2 kali 2 ini segini 8. Ini juga 8. 8 kali 8, 64. Berarti satu benar. Kemudian yang kedua tadi adalah negatif 4 pangkat 3. Ini berarti negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4 ini 16. 16 kali negatif 4 negatif 64. Berarti ini juga benar. 5 pangkat 4 dikalikan 5 pangkat negatif 2. Berarti jadi 5 pangkat 2. Karena apa? Karena 5 pangkat 4 ditambah dengan negatif 2 pangkatnya ya. Ini benar, 25. 5 pangkat 2 itu 25. Yang terakhir ada 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 4. 6 pangkat 7 kalau dibagi itu kan jadi pangkatnya berkurang. 4. Berarti menjadi 6 pangkat 3. Berarti yang keempat salah. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Yang A. Nomor 17.
Ini maksud soalnya nomor 17 saya tulis di bawah ya. Itu pengetikannya kurang sempurna. 4 dipangkatkan 204 dibagi dengan 4 pangkat 200. Maka ini berubah menjadi, ingat kalau pembagian, berubah menjadi pengurangan pangkat. 4 pangkat 200 dikurangi, coret, salah ya. 4 pangkat 204 kurangi 200. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 ini 16. 4 kali 4 juga 16. 16 kali 16 ekornya 6. Ekornya 6 bukan yang ini ya, 256. Nomor 18. Nomor 18 ini ada 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 25 kuadrat ini adalah 25 kali 25. 5 kali 5, 5, 25, nyimpan 2, 2 kali 5, 10, jadi 125. 25 kali 2 adalah 50, ditambahkan 5, 2, 625. Sekarang 15 kuadrat. 15 kali 15, 5 kali 5, 25. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7, kemudian di bawah 15. 5, 2, ini 2, 225. Berarti 625 kurangi 225. 25, 25 berarti 00. 6 kurangi 2 hasilnya 4. Jadi 400. Nomor 18 A. Bagaimana untuk soal nomor 19? Soal untuk nomor 19 berarti mana kursornya? Di sini ya. Soal nomor 19 ini nilai dari akar 625. Akar itu adalah lawannya atau musuhnya dari kuadrat atau pangkat 2. Berarti cara ngeceknya gimana? Kita cek 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 tadi kita sudah hitung hasilnya 225. 225. Nah, kita cek apakah 225 sama dengan angka yang di dalam akar? Tidak. Kalau tidak bukan jawabannya. Kemudian 20 kita cek. 20 kali 20 ini mudah ya. 20 kuadrat sama dengan 400. Apakah 400 sama dengan 625? Tidak. Berarti jawabannya bukan B. Kemudian 25 kita cek. Berarti cara ngerjakannya adalah 25 kali 25 atau 25 kuadrat. Hasilnya adalah tadi kita sudah hitung ya ini ya. 25 kuadrat itu adalah 625. 625 di sana juga 625 sama ya. Ini angkanya di dalamnya 625, ini angkanya juga 625. Jadi nomor 19 jawabannya C. Nomor 20 ini adalah soal tentang pecahan. Ini sudah mulai masuk ke bab 2 ya, tapi hanya satu soal. Di bawah ini gambar menunjukkan pecahan 1/2. Kita cek yang pilihan A. Gambar pecahan terhadap keseluruhan ya. Yang A ini yang diarsir adalah 1/1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti soal nomor 20 ini 1/6. Jawabannya bukan A. Jawaban B yang diarsir 1. Dari berapa bagian? Nah, ini harus jadi perhatian ya. Bagian yang diarsir dan yang tidak diarsir ini potongannya belum sama besar. Maka kita bantu potong gambarnya. Buat garis baru begini. Nah, kalau sudah berarti kita sekarang bisa lihat yang diarsir ternyata satu bagian. Yang tidak diarsir keseluruhan bersama yang diarsir menjadi 4 bagian. Berarti pilihan B adalah 1/4. Bagaimana dengan pilihan C? Pilihan C ini potongannya sudah sama besar, yang diarsir cuma 1. 1 dari 3 berarti 1/3. Bagian D, ini yang diarsir juga sudah sama bagiannya. 1 bagian diarsir, dari keseluruhan ada 2 bagian, jadi 1/2. Lalu mana jawabannya? Ya yang D ya, karena pecahannya adalah 1/2. Sekian saja Mas Mbak sekalian ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan lewat WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.